Halo, jumpa lagi bersama Mr. Jazz. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret. Nah, ini masih satu materi ya dengan pola bilangan yang ada di materi kelas 8 semester ganjil. Oke, langsung saja ke barisan dan deret. Misalnya, barisan dan deret. Barisan dan deret. Nah, apa sih bedanya antara barisan dan deret? Nah, kalau barisan itu adalah susunan angka ya, susunan angka yang tersusun itu berdasarkan aturan tertentu. Nah, misalnya seperti ini. Ini barisan namanya. Ya, barisan bilangan ganjil ya 1, 3, 5, 7. Aturannya udah pernah dibahas ya waktu di video tentang pola bilangan ya, dia ditambah tambah 2 ya. Oke. Nah, makanya 1, 3, 5, 7 disebut barisan. Nah, kalau deret itu artinya angka-angka pada barisan ini dijumlah. Nah, misalnya seperti ini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Sama berapa? Nah, itu contohnya. Oke, jadi kalau barisannya dijumlah, itu yang disebut dengan deret. Nah, tapi kalau barisannya saja atau susunan angka dengan aturan tertentu, itu disebut barisan. Oke, nah itu penjelasan awal mengenai barisan dan deret. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian, barisan dan deret itu ada dua. Ya, ada dua tipe barisan dan deret. Yaitu ada aritmatika, ya, aritmatika, dan satunya lagi adalah geometri. Nah, ini ada dua kubu, ada dua jenis ya. Yang aritmatika sama yang geometri. Oke, nah sebelum masuk ke sana, kita mau saya bikinin dulu simbol-simbol nanti yang ujungnya terkait dengan rumus ya. Karena ini aritmatika dan geometri memiliki rumus yang berbeda-beda. Oke, saya coba buat dulu simbolnya. Nah, ini contoh aja 4, 7, 10, 13 dan terusnya. Nah, angka 4 yang paling depan ini disebut suku pertama. Nah, suku pertama simbolnya U1. Nah, gitu ya. 4 adalah angka pertama atau suku pertama, disebutnya atau ditulisnya U1 atau bisa juga ditulisnya A. Nah, jadi A itu angka pertama, U1 suku pertama. Oke. Nah, kemudian jarak dari 4 ke 7 ya. Jarak antar bilangan. Nah, jarak antar bilangan ini disebut dengan beda. Nah, beda ya. Nanti disebutnya simbolnya sebagai B. Jarak antar bilangan disebutnya beda. Nah, misalnya kalau di barisan ini 4, 7, 10, 13 bedanya berapa? Nah, berarti 7 dikurang 4. Maka dia hasilnya 3. Nah, 3 inilah adalah yang disebut dengan B ya. 3-nya disebut beda. Oke. Nah, ini dasarnya seperti itu ya. Nah, berarti angka 7, 10, sama 13 apa? Ya. 7 itu adalah angka kedua. Angka kedua berarti kita tulis U2. Suku kedua, bacanya gitu. Sedangkan angka 10 adalah suku ke-3. Dan 13 adalah suku ke-4. Nah, untuk suku yang belum kita ketahui, itu disebutnya UN. Suku ke N. Nah, gitu ya.
Nah, jarak antar bilangan yang tadi nih yang saya disebut dengan beda, ini harus sama. Ya, harus sama keseluruhannya. Makanya beda itu harus konsisten. Jadi kalau misalnya kalian tadi mau coba yang lain ya, saya mau coba 10 ya, 10 dengan 7 ya, 10 kurang 7. Hasilnya 3 juga. Yang berikutnya 13 dikurang 10. Hasilnya 3 juga. Nah, makanya materi ini memang terkait dengan yang di pola bilangan tadi. Nah, tadi kita buat ini nih. Nah, nih yang tambah seperti garis melengkung nih. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Nah, gitu ya. Yang tambah 3 inilah yang nanti disebutnya sebagai beda atau B. Oke, nah ini pengantarnya. Sekarang kita masuk ke aritmatika ya. Oke, kita masuk ke aritmatika. Ini saya bersihin dulu. Oke. Inti materinya sama dengan pola bilangan, cuman jenis pertanyaannya berbeda. Pola bilangan biasanya cuma suruh melanjutkan bilangan terakhir. Nah, tapi kalau barisan dan deret itu melanjutkannya bilangnya jauh ya. Oke, biar makin jelas kita coba aja. Yang aritmatika dulu ya. Aritmatika. Nah, aritmatika ini ada rumusnya. Untuk mencari suku ke N, nah ada rumusnya yaitu UN. Nah, suku ke N itu artinya UN ya. Adalah suku pertama atau A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B. Nah, ini rumusnya nih, suku ke N. Suku pertama ditambah N kurang 1 dikali B. B tadi itu yang beda tadi tuh, ya, beda. Terus, rumus yang berikutnya adalah jumlah. Jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N. Baca minus lagi. Suku ke N. Nah, jumlah suku ke N ini simbolnya huruf S. Nah, itu jumlah. Kalau ada kata jumlah, kalau dia pakainya S. Kalau suku dia U. SN. Nah, SN ini rumusnya adalah N per 2 buka kurung A plus UN. Nah, oke. Okay. N per 2 dikali dengan A plus UN. Atau rumus keduanya, ini rumus pertamanya. Nah, rumus alternatifnya adalah SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus buka kurung lagi N min 1 kali B. Itu kurung. Nah, ini. Jadi boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Tergantung situasi soalnya ya. Nah, ini rumusnya aja dulu. Ya, suku KN-nya UN sama dengan A plus N min 1B, dan jumlah suku KN-nya ada yang N per 2 A plus UN sama N per 2 2A plus N min 1 kali B. Oke, ini aritmatika. Nah, sekarang kita mau coba soal aritmatika nih ya. Kita mau coba soal aritmatikanya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita mau coba kayak gimana sih aritmatika. Oke, saya kasih contohnya. Misalnya 2, 6, 10, 14. Pertanyaannya pertama, tentukan suku ke 21. Nah, pertanyaan kedua, tentukan jumlah
Nah, jumlah 10 bilangan pertama. Nah, kalau ditulis S10. Jadi ini biasanya tentukan angka ke-21. Kalau yang B-nya, tentukan jumlah 10 bilangan pertama, gitu ya. Atau ditulisnya S10. Nah, ini permintaan. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kita jawab sih dengan cara manual gitu ya, dengan cara pola bilangan. Nah, lanjutin. Tapi ini angkanya 21. Capek dong kalau ditulisin satu per satu kan. Nah, makanya kita belajar menggunakan rumus aritmatika. Nah, sebelum kita pakai rumus UN yang tadi tuh, yang ada di menit sebelumnya, kita pertama tulis dulu ya, yang diketahui dulu. Ini dua ini adalah angka pertama kan, berarti ini A-nya gitu. Kemudian kita mau lihat jarak ya, jarak dari 2 ke 6. Ini ya, dari 2 ke 6 jaraknya berapa? Tambah 4. Dari 6 ke 10 tambah 4. Dari 10 ke 14 tambah 4. Nah, berarti tambah 4 ini siapa? Tambah 4 ini disebut dengan B, yaitu beda gitu ya. Oke, makanya sekarang kita mau hitung apa ya, kuning ya. Ini deh. Nah, itu jawab yang pertanyaan pertama. Berarti tulis rumusnya dulu. UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Ya. Yang ditanya U berapa? U21. Kita tulis U21. A-nya berapa? Nah, ini lihat yang warna merah. A-nya adalah 2 atau angka pertama. N-nya adalah ini ya. Nih, 21. 21 dikurang 1. B-nya adalah ini yang warna hijau. Nih, yang dalamnya ada plus 4. Maksudnya ke 4 juga. Oke, tinggal kita hitung. 2 tambah 21 kurang 1 kan 20 dikali 4. Oke, ingat ya, jangan ditambahin dulu. Ini sering banget terjebak anak-anak. Kali kalian dulu baru ditambahin. Jadi 2 tambah 80 sama dengan 82. Nah, itu dia gunanya menggunakan rumus UN aritmatika. Sehingga kalian bisa jawab dengan waktu yang cukup singkat kalau udah sering latihan. Nah, jadi 82 ya. Berarti kalian satu-satu nih, 14 tambah 4, 18, 18 tambah 4, 22. Wah, hasilnya 82. Ya, yang pertama capek, yang kedua nggak bisa waktu, gitu ya, jadi nggak simpel. Oke, nah terjawab ya pertanyaannya. Sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan keduanya, yaitu S10 ya. Ini saya hapus saja yang UN-nya. Oke, ini saya hapus. Sekarang ke S10 ya. Nah, rumus SN kan tadi ada 2 ya. Ada yang A plus UN, yang kedua A plus UN. Kalau saya tulis di sini deh. Saya tulis sini ya. Kan ada yang ini. Nah, apakah kita bisa pakai ini? Pakai rumus yang pertama. N-nya ada 10. A-nya ada 2 ya. A-nya ada 2. UN-nya berapa? UN di sini ya. UN ini nih, bukan si 21 ini, bukan. N-nya kan 10. Nah, berarti kita butuh U10. U10 ini udah ada belum? Belum kan? Nah, karena belum punya U10, nah kita pakai rumus keduanya aja. Rumus keduanya. N per 2 2A plus ya N min 1 B. Nah, pakai yang ini aja. N min 1 B. Nah, kita mau pakai rumus yang kedua. Oke, kita tulisnya ya. N per 2 2A plus N min 1 kali B. Oke, nah kita tulis ini S10. Jadi 10 per 2. Buka kurung 2 kali A-nya 2. Tambah 10 dikurang 1
dikali B-nya 4. 4 turun. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 2 kali 2 hasilnya 4. 10 kurang 1, 9. Nah, gitu ya. Jangan lupa perkalian dulu yang dikerjain. Jadi 9 kali 4, 36. Oke, nah kalau udah begini, yang dalam kurung dulu 4 tambah 36 itu 40. Nah, jadi hasilnya adalah 200. Nah, gitu. Jadi hasilnya 200. Ya, selesai gitu ya. Nah, gitu. Oke, nah begitu untuk yang aritmatika. Jadi ini cara menggunakan rumus UN sama rumus SN. Oke, nah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang geometri ya. Ini saya bersihin. Masuk ke yang geometri. Oke. Sudah bersih kan? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang geometri, pasangannya aritmatika ya. Pasangan aritmatika adalah geometri. Geometri. Nah, oke. Geometri sama aritmatika itu ada perbedaan, yaitu pada jarak antar angka-angkanya. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh ya. Contohnya gitu. 2, 4, 8, 16, titik gitu ya. 2 ini sebagai A gitu ya, masih belum berubah karena sama singkatannya. Nah, dari 2 ke 4 ini dikali 2. 4 ke 8 kali 2 juga. 8 ke 16 juga dikali 2. Nah, kali-kalinya ini, kali-kali yang konsisten ini, ya, itu disebut dengan rasio. Disebut dengan rasio atau perbandingan. Perbandingan. Nah, gitu ya. Jadi kalau aritmatika adanya kan beda, gitu ya. Selisih atau jarak antar bilangannya disebutnya beda. Nah, kalau geometri disebutnya rasio atau perbandingan. Jadi bahasa gampangnya kalau aritmatika itu untuk menuju angka berikutnya, kalau nggak ditambah ya dikurang. Nah, tapi kalau geometri untuk melanjutkan angka berikutnya, dia dikali atau dibagi. Nah, begitu ya, bahasa simpelnya gitu untuk membedakan mana yang arit, mana yang geometri. Tapi kalau dalam soal dia pasti dikasih tahu sih. Oke, nah sekarang kita ke rumusnya ya. Karena ini juga punya rumus tersendiri. Oke, rumus UN geometri ya. Rumus UN geometri itu adalah A dikali R. R ini rasio ya. Ini singkatannya R. Rasio ya, rasio atau perbandingan pangkat N min 1. Nah, ini ya. Nah, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kemudian rumus SN-nya adalah A buka kurung R pangkat N dikurang 1. Nah, nyatet ya pangkatnya, terus min 1-nya ada di sejajar sama huruf R per R min 1. Nah, rumus ini kalian pakai jika nilai rasionya lebih dari 1. Ya. Nah, kalau lebih dari 1 pakai rumus ini. Nah, kalau rasionya kurang dari 1, kalian pakai rumus yang kedua. Gampang sih, cuma tinggal ditukar ya. Ini kan R pangkat N-nya di depan, sekarang dia di belakang. 1 min R pangkat N. Kita kurung per 1 min R. Nah, ini digunakan jika rasionya kurang dari 1. Oke. Nah, ini jadi S. Ini coret lagi. Nah, ya. Nah, jadi yang atas untuk yang rasionya lebih dari 1, yang bawah untuk yang rasionya kurang dari 1.
Nah, jadi rumus SN-nya ada 2. Ya, di aritmatika kan juga ada 2, di geometri juga ada 2. Oke, kita mau coba soalnya. Ini saya hapus ya, semua aja deh. Oke, mantap. Oh, belum mantap, musik dong. Oke, nah kita coba ya. Geometri ya, saya coba yang geometri saya kasih 2 nomor deh, coba 2 nomor. 3, 6, 12, 24. Ya. Barisan ini adalah geometri ya. Nah, saya kasih geometri. Geometri. Nah, pertanyaannya tentukan U7 dan S6. Nah, gitu ya, U7 sama S6. Tentukan suku ketujuhnya dan tentukan jumlah 6 suku pertama. Oke, kita langsung aja kita bikin polanya dulu ya. Polanya kan terkait pola. Dari 3 ke 6 berarti karena ini geometri, tadi sudah bilang kalau nggak dikali berarti dibagi ya. 3 ke 6 dikali 2. 6 ke 12 dikali 2. 12 ke 24 dikali 2. Nah, berarti kali 2 inilah yang disebut dengan rasio. Sedangkan angka 3 adalah A. Nah, gitu ya. 3-nya adalah A, rasio 2. Oke. Langsung aja kita ke UN. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Yang ditanya adalah U7. A-nya berapa? Lihat di atas yang warna hijau, angka 3. R-nya 2. N-nya 7 dikurang 1. Jadi 3 dikali 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 kan itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dulu nih. Gimana lagi? Nah, ini ya. Cek. 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini hasilnya adalah 192. Nah, gitu. Itu untuk menjawab U7. Suku ke-7. Oke. Berhasil ya terjawab. Nah, ini mau saya hapus biar bisa jawab pertanyaan B-nya. Di jawabannya 192. Oke. Oke, ini saya hapus. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan B-nya yaitu S6. Nah, rumus SN Geo ada 2 gitu ya. Nah, rumus SN-nya itu bisa dipilih berdasarkan rasio. Rasio kita berapa? Rasio di soal ini adalah 2. 2 itu lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, 2 itu kan lebih dari 1. Maka kita menggunakan yang rumus SN yang lebih dari 1. Berarti A, R-nya di depan ya. R pangkat N min 1 per R min 1. Kita mau nyari S6. A-nya berapa? A-nya 3. R-nya 2. N-nya 6. Min 1-nya di bawah ya, bukan di atas. Per 2 min 1. Ya, 2 min 1. Oke, saya lanjut ke sini. Nah, jadi 3. 2 pangkat 6 itu tadi kita udah hitung ya, 64. Ya, dikurang 1. Per 2 kurang 1, 1. Menjadi 3. 64 kurang 1, 63. Nah, jadi 3 kali 63. Hasilnya adalah 189. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi catatannya jangan lupa kalau rasio, R itu rasio ya. Kalau rasionya lebih dari 1, kalian pakai yang pertama gitu ya. Ciri khasnya gampang kok, R-nya di depan. R pangkatannya di depan. Maka di bawah juga ngikutin R-nya di depan. Nah, tapi kalau nanti rasionya kurang dari 1, maka tinggal diputar aja R-nya di belakang.
Oke, biar jelas, saya kasih contoh soal kedua yang rasionya kurang dari 1 ya. Coba enter ya, 100 ini. Oke, ini jadi contoh ketiga ya. 486, 162, 54, sama 18. Nah, ini geometri ya. Pertanyaannya bukan U5, U6, bukan U6 sama S5. Nah, ini pertanyaannya. Oke, kita langsung aja U6 ya. Oke, kita kasih rumusnya dulu biar terbiasa. Yaitu N sama dengan A kali R pangkat N min 1. U6 sama dengan, terus ini dulu nih, ini 486 kan A ya. Nah itu ya. Nah, terus kalau ini dari 486 ke 162 kan ini berkurang ya. Nah, tapi karena geometri bukan kurang bilangnya, tapi dibagi berapa. Nah, 486 itu dibagi 3. Nah, karena dibagi 3 kita bisa ya, 3 ini sama artinya dengan dikali 1/3 gitu ya. Nah, 162 ke 54 juga dikali 1/3. 1/3. 54 ke 18 juga dikali 1/3. Nah, sehingga 1/3 inilah yang menjadi rasio. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kita nulisnya bukan dibagi 3 tapi dikali 1/3. Karena sama ya pengertiannya. 486 dikali 1/3 kan secara definisi artinya sama dengan 486 dibagi 3. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti A-nya adalah 486. Rasionya adalah 1/3. Kemudian N-nya adalah 6. Dikurang 1 gitu ya. Berarti 486 dikali 1/3 pangkat 5. Oke. Nah, ini 486 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 sampai 5 ya, 1/3. Oke. Nah, ini hasilnya adalah 2 ya, hasilnya adalah 2. Nah, coret sisa gitu terus ya sampai hasilnya paling sederhana. Jadi U6 nya adalah 2. Oke, nah itu sekaligus tadi penjelasannya ya. Oke, nah sekarang kita lanjut aja langsung ke S5 ya. Ini saya bersyukur. Oke. Oke, bentar ya, 100 dulu. Oke. Oke. Kita lanjut ke S5. Nah, ini kan rasionya 1/3. 1/3 itu kurang dari 1. Sampai 1 kan? Kita 1 berarti kita pakai rumus keduanya yang SN tadi. Oke, jadi ini adalah A gabung 1 dikurang L pangkat N itu per 1. Nah, maksudnya begini gitu ya. Ini maksudnya seperti itu. Oke, langsung aja kita jawab. Jadi mintanya adalah S5. Mintanya adalah S5. Ya. S5. A-nya adalah tadi 486.
kemudian 1 dikurang R-nya 1/3 ya, pangkat 5 cukup per 1 min 1/3. Oke, nah kita hitung nih, ini tetap 486, terus 1/3 pangkat 5 itu saya hitungin aja ya, 1/243. Oke. Nah, 1 dikurang 1/3 itu 2/3 ya. Nah, gitu ya, kita lanjut ke sini. Nah, terus ini kita samain penyebut yang di dalam kurung, itu jadinya 243/243 dikurang 1/243. Nah, ini kan dibagi 2/3 ya, lalu saja kita kali kebalikannya, 3/2. Oke, samakan aja ya. Nah, itu 486, ini kan cuma dikurang 1 ya, artinya 242/243 dikali 3/2. Ya, kita coret aja, 486 sama 243 ya. Ini 2. Nah, 2-nya coret lagi sama 2. Nah, kita ngaliin deh, tinggal 242 dikali 3, hasilnya 726. Nah, itu dia. Oke ya. Nah, jadi demikian penjelasan antara antara aritmatika sama geometri sama penggunaan rumus-rumusnya. Nah, jadi penting sekali di awal itu kalau aritmatika tentukan dulu B-nya, beda. Nah, kalau geometri yang ditentukan pertama kali adalah rasio. Nah, karena dengan rasio itu nanti bisa ketahuan kalian harus pakai rumus SN yang pertama atau yang kedua. Nah, berarti dalam yang contoh soal ketiga pakai rumusnya yang rasionya kurang dari 1. Kalau di soal yang kedua rasionya yang lebih dari 1. Oke, cukup sampai di sini pembahasan mengenai barisan dan deret yang termasuk bagian dari pola bilangan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jika kalian suka silakan di like, di share juga, dibagiin ke teman-teman kalian supaya sama-sama paham, dan jangan lupa juga di subscribe channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di belajar bareng Mr. JS di video berikutnya ya. Nanti saya akan buatkan lagi latihan khusus mengenai pola bilangan plus barisan dan deret. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.